Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. وبنعمة صلاة الصبح حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. السلام عليك أيها النبي سيدنا ومولانا رسول الله محمد ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا إيمانا كاملا مكملا راسخا ثابتا دائما أبدا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. Angka fakutan, apa hikmahnya kita sholat berjamaah? Sebenarnya ya ku italusuri hadis dengan kelinga dana guru-guru tafandi tata banyak sekali. Kalau dalam hadis melebihi 27 derajat perbandingannya dengan sholat sendiri. Kemudian muncul istilah di kalangan ulama kita, la tatimmus sholatu illa bil ma'rifah. Angka pahangi iye rekadai dena suku sempajana tawena rekode gaga ma'rifana lori pong Allah Ta'ala. Ya kutama ki papahana asei dena asa sampajana tawena rekode gaga ma'rifana. Purani kirampengan kejadian di selatan Nabiullah Khidir alaihissalam makare ko guruta toke. Ternyata intisari cerita ini niga masempajang dek niseng niga na sumpah tidak ada ma'rifahnya. Toke masuk naro olok-olok nih. Itu artinya ya dikaitkan tadi la tatimmus salatu illa bil ma'rifah. Dena assa sampajana tena rekodega ga ma'rifana lori pong Allah Ta'ala. Itulah hikmahnya sholat berjamaah. Ya kumas sempaja bere jamaah ki anggaplah tadi sholat subuh 40 orang, 39 tidak bermakrifat, tapi ada satu bermakrifat. Itarima manangi sempajana iro dendre fatapuloi gara-gara si ditau bermakrifat rilalanaroh. Itulah rahasia jamaah. Berarti madodo batereye bergabung dengan jamaah mendapatkan kekuatan full.
Makanya satu, dalam bahasanya Imam Badiuzzamman Said Nursi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Rasail Nur, ia baca maka kuat. Ada nande guruta, buku ini ada 9 jilid. Maka dan de guruta 1 tambah 1 tambah 1 itu rahasia matematikanya 3. Tapi rahasia jamaahnya kalau berdiri semuanya 1 1 1 itu berkekuatan 111. Setiap satu di situ merasakan kekuatan 111. Samalah kita sholat berjemaah wa muni romadodong farafirenge riagamana po Allah Ta'ala madodo parafirenge ria senge hakikat dan ma'rifat. Ternyata joka ki mabere jama dan berjamaah ini sunnah muakkadah. Nah caweki wajib pentisana. Karena bergabung dalam jamaah dia mempunyai ma'rifat sempurna berkat jamaah, selama ada satu orang di situ yang bermakrifat. Yang ditakutkan kalau tidak ada yang bermakrifat. Nah ini bermakrifat inilah yang penting. Fiko carana Pak Ustaz. Angka tu adana fandita-fanditata. Siapa yang mengenal diri mengenal Allah betul. Ia berikadai ada fandrita, ada wali riolo, ada juga mengatakan ini adalah hadis. Sebenarnya kalau ditelusuri ada hadis ilham yang didapat melalui ilham. Berarti terjadi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal yang tidak nampak, lihatlah yang nampak, karena itu adalah penampakan yang tidak nampak. Untuk mengenal derajat dingin harus ada hawa panas. De irisengi kecil dari kodega gafalla. Begitu modelnya. Tidak akan bisa mengenal yang gaib kalau tidak ada yang zahir. Makanya vanita-vanitata nakadeki manusia ini diistilahkan Abdullah. Ya kumakadeki Abdullah dalam bahasa Arab mudhaf ilaih. Abdu dimiliki oleh mudhaf yaitu Allah. Ini dari segi bahasa saja sudah bermarifat orang. Berarti abdu adalah penampakan Allah. Makanya kenal diri, kenal Allah. Sama dalam sekolah, pintu sekolah. Pintu ini nanti bermakna kalau ada sekolah di belakangnya. Yaku ilagai masarangi pintu si sekolah akademik pintu dan nilainya bisa saja tidak ada. Hamba kapan putus hubungannya dengan Allah tidak ada artinya, tomate joka-joka. Pada saat dikatakan Abdullah dalam bahasa Arab mudhaf ilaih, abdu dimiliki oleh Allah, dia bermakna untuk mengenal abdu, untuk mengenal Allah, lihat abdunya, karena itu adalah penampakan Allah. Dalam bahasa Arab tajalli Allah. Semua tajalli Allah di luar dan di dalam. Kalau di luar dicari kurang fokus, terlalu banyak dilihat, akhirnya tidak bisa merasakan Allah. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Kenapa engkau tidak melihat aku dalam dirimu? Ini. Karena mengenal diri ternyata tajalli Allah, makanya susah lupa Allah.
Kenapa? Karena selalu melihat dirinya dimiliki oleh Allah. Selalu melihat dirinya bahwa la haula wala quwata illa billah. Ini kata la haula wala quwata illa billah berarti kita ini hanya penampakan. Sebenarnya yang nampak adalah Allah. Karena diri tidak pernah berpisah dengan kita, berarti tidak pernah berpisah dengan Allah. Perhatikan diri berarti tidak pernah putus dengan Allah. Lupa diri, makanya di dalam ayat nasullaha fa ansahum anfusahum. Mereka lupa Allah karena Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Inilah jemaah yang mau dikelola. Tak tasikolai nasetori lota lelarapata, jangan terlalu banyak keluar karena kurang fokus. Walaupun pengolah ta'ala kue pengolah ta'ala kuroh. Makanya ayat ini dukun ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. PP kuma kita untuk pengolah ta'ala kutu. Karena Allah gaib, ini yang nampak wujud zahir Allah semua. Makanya lino lolo liset ya kuma bicara hakikat di bukunya Imam Badiul Zaman Sayyid Nursi radhiyallahu anhu, sebenarnya penampakan asma sifat Allah seluruh ciptaannya. Atalengan nama gauk na pong taala, atalengan na sifat na pong taala, atalengan na sana pong taala. Karena manusia adalah intisari ciptaan, makanya manusia paling hebat penampakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandita nak dikatakan Abdullah, jelas sekali Abdu zahir Allah, Abdu tajalli Allah, yaitu ifa bahasa Arab tengah tajalli. Abdu yang dikuasai oleh Allah. Siapa yang menguasai dirinya? Tidak ada. Kita ni la haula. Bahasana agama tak la haula wala quwata illa billah. Bahasana agama tak inna lillah. Agar yasan inna lillah. Makanya kalau ada orang merasa memiliki diri sendiri, berarti takaluf. Dia tertipu dengan yang nampak. Makanya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, dia merasa memiliki dirinya. Loka manda ya mato, loka matindro ya mato. Padahal ni gapa kedoi, ni gapa tindro. Ni gapa lanya perenggarana di utana matindro, dia seding. Karena hanya melihat yang nampak saja. Padahal tidak semua yang tidak nampak tidak ada. Bukti nyata dunia isinya banyak yang tidak nampak tapi ada. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk bermakrifat kepada Allah begitu tadi metode-metodenya, cara-caranya. Memuarit naringi pengolah ta'ala paham, naringi padi seneng, iya naro dipakai mas sempajang. Ya kuma kurangi tafarakai sempaja berjemaah sambil memperkuat ma'rifatnya. Itu karena iman ya kudega agak tapa do di temata masaruga tapa pasti sumpung atanapun. Nah, bagaimana ikatan antara hamba dengan Allah bagus? Harus bermakrifat. Dewa dinarikode. Bagaimana caranya bermakrifat? Air dendre. Longi mapahang. Dipahami ternyata ada namanya ilmu, ada namanya amal, ada namanya rasa, ada namanya nyata. Nah podangnya korangnya innani anallah. Padi sengeng ilmu. Mau dipraktekkan bagaimana itu aku Allah. Amalkan dalam diri. Ternyata aku Allah ada dalam diri. Kenapa? Karena kita ini semua diatur oleh Allah. Mak kita kak berarti pengolah ta'ala marjafat kita. Ia terbatas pak kitaku. Pengolah ta'ala mutlak berarti dia agama leke.
Dia kata subuh poli dipakitan napong Allah Ta'ala, berarti merasa dilihat. Makanya salat dasarnya pamulan ma'rifah iku mateni Allahu Akbar. Nah jepuya lena tama sampajan merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Kemudian nakasya-kasya ila haula wala quwata illa billah, berarti iya yewe ipa kedo mak, iya ipa sadar mak, iya yewe iwarema. Bisa saja hilang ingatanku ini. Engkau mana tak boleh jemang-jemangnya, digagap wakuleku untuk hilangkan. Makanya penyerahan diri sebelum sholat. Jangan mengandalkan ilmunya. Iga makada macaka berarti nasabahan ditata to donggo-donggo. Niga makada magalaka berarti to malemah. Jangan suka mengaku-ngaku. Kapan mengaku-ngaku berarti itu bukan milik kita. Yang berhak mengaku itulah Allah. Aku Allah, aku Allah, aku Allah. Nah itu di dalam Al-Quran. Innani anallah, hanya Allah yang berhak mengaku. Aku Allah. Kita tidak ada pengaku-ngakuan. Cuman sifat itu Allah kasih supaya memahami siapa yang maha memberi. Itu mengkedaki rumahku. Nah, untuk memahami ucapan Allah, hambaku. Terserah Allah. Berarti hamba mafai menyaman natarimai Allah semata. Tidak ada kritikan. Mana kaji masam pajangan maitan apa tak potongin nak kasih simofa itu nak kritik pun Allah Ta'ala. Tapi orang yang bermarifat tidak menjalani hidup yang ada, raditu billahi rabba, aku ridha. Allah itu Tuhanku, terserah Allah. Jalani apa yang Allah perintahkan. Itulah bermarifat. Ma'rifat inilah kita pakai Allahu Akbar, itu bahasanya Allahu Akbar. Itulah bahasa yang paling sempurna menceritakan ma'rifat kita kepada Allah. Tapi kembali kepada orang yang menyebutnya. Gang kapega dalikna, gang kapega parafiranna. Itulah yang kita pakai. Tapi hakul yakin, harus yakin. Makanya sholat itu tidak boleh ragu-ragu. Jangan terlalu banyak takbir ku bunga masa panjang. Allah, ulang sih Allah. Jangan. Allah itu harus yakin. Iku magri madodong. Iya naro pakuleku kasih puang tambengan ngapa syukur nggak. Makanya habis sholat disunahkan astagfirullah, astagfirullah setidaknya 3 kali. Magiroh nasabah la haula wala quwata illa billah. Yaku kas farda-fardai den recamingnya rotak-rotaki disusu femen memare. Setelah sholat ini ma'rifat kita pahami kembali, kita perbaiki kembali. Sekalinya tiba waktu sholat Allahu Akbar, maka singih lebih kasih daripada pamulangi. Itulah perlunya istighfar. Dari sholat ke sholat dijaga, itulah sholatul wusta. Tapi nasa guru tak fandita ta magalamu tak kalupa. Kalau sholat ustaz, ia bari malagai dia tak kalupa. Sholat daim namanya, namun matiin tu mari ngarato. Tato dah lewu 24 jam dia nak kena petu asi sumpung atana puang. Kalau ini sudah ada berarti luar biasa. Memarit naware mana ngipong Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibaca cedek pengajata supaya ipahami beri jamaah, syugubi kimat beri jamaah itu penting karena jaka memadu potongan de toriolo belalin rumah kadaru tu digagani lolong. Alangkah ruginya kalau kita sholat dan tidak punya hasil. Hasilnya kita mau bagus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda guru tanah kadani madama al-amru hakaza, selama pembahasan seperti ini bahwa berjalan di dunia ini harus bersandang kepada Sang Maha Pemilik dunia. Yang tadi diceritakan sebelumnya bahwa Arab Badawi berjalan di padang pasir. Kalau ego sombong mengandalkan kekuatan diri, dia akan selalu khawatir mendapatkan rasa takut di mana-mana.
dan kesusahan begitu banyak, banyak kebutuhan, banyak musuh. Tidak ada sandaran. Tapi kalau dia sadar, rendah diri, memahami hakikat dirinya, akhirnya kembali berpegang teguh kepada Sang Maha Pemilik padang pasir, Sang Maha Pemilik dunia, maka dia bersandang kepada kekuatan yang mutlak, tidak perlu ragu lagi dan semuanya akan mudah. Kenapa? Setiap mau berbuat bismillahirrahmanirrahim. Padahal maka kue ada lambang-lambang. Itaruh bawah lambangnya kotoy, hormat dame. Karena dia mengenal lambang sesuai dengan manfaatnya. Nah itu. Nah, lambang kita menghadapi dunia Bismillahirrahmanirrahim. Olehnya andai guru tanah kadaki fataqallad ismal malikil hakiki li hadhi sara wa hakimihal abadi. Olehnya itu narekuan kana paham bersandanglah kepada sang pemilik hakiki terhadap padang pasir ini, hakim yang menguasai selama-lamanya dunia ini, padang pasir ini. Litunji min zulli tasawuli amamal kainati wa mahanatil khawfi amamal hadisat, agar aman dari segala-galanya. Ya kuloki salama dalam perjalanan dunia harus kembali kepada Allah, harus bersandar kepada Allah. Jangan ego, mengandalkan diri, mengikuti hawa nafsu. Apa kata Allah? Wala tattabi man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa. Jangan engkau mengikuti orang yang aku buat hatinya lupa. Kalau lupa apa yang terjadi? Wattaba hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Kalau tidak lupa apa namanya? Bersikir. Bersikir apa namanya? Selalu terhubung dengan Allah. Terhubung dengan Allah apa namanya? Tidak mengikuti hawa nafsunya, pasti mengikuti kehendak Allah. Nah, orang yang lupa Allah, tidak ada zikir, mengikuti hawa nafsunya, apa yang terjadi? Wa kana amruhu furta. Semua urusannya kebinasaan. Nita mata berhasil. Tidak ada, itu bangkai yang berjalan. Digaga baraka, masussa penadina. Namun maraga sogina malangga-langga tetap masih sailalan. Nasabadina kanandre. Tidak ada koneksi. Mati lampu iku bombana siwan ni mua. Susah mafina dinge, apalagi siulan. Nah diri kalau tidak ada isinya, tidak ada cahaya di dalam, sesoma maraga fina dinge, tapi ada orang tidak rasa. Mata tong mafatang ilala dia kena rasa. Nah, itu namanya dibutakan oleh Allah. Kalau dibutakan oleh Allah, wa kana amru furta. Semua urusannya kebinasaan. Ai masa salam mafatang. Bagaimana bisa bercahaya di luar kalau di dalam tidak bercahaya? Bagaimana akhlaknya bisa bagus kalau yang gaib di dalam dirinya bermasalah? Main rona pasang-pasangi panita-panita tak ku yang diguru tae. Mari kita kembali sadar diri bermakrifat. Tinggalkan ego, tinggalkan aku yang palsu. Mari menuju ke aku yang hakiki. Itulah diri yang sebenarnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.